Siapa kalian? Apa yang mau kalian lakukan? Putri sah keluarga Jiang, Jiang Ying. Aku mau mengantarkan ibuku pulang. Nona besar, perintah Nyonya, tidak ada orang yang boleh memasuki rumah keluarga Jiang. Khususnya Nona besar Anda. Jadi mereka sudah mimpi. Takut aku akan kembali dan berjaga-jaga terhadapku ya? Aku beri kalian hitungan 3. Biarkan aku masuk, atau kalian mati. 3. Ini, apa yang ditakutkan? Lupa apa yang dikatakan Nyonya? Nona muda ini cuma manja yang diusir keluar dari pintu gerbang. Apa kemampuan yang bisa dia miliki? 2. Ingat, Ayah, Ying kamu. Kenapa kamu balik? ini rumahku. Apa aku tidak boleh balik? Ayah bukan maksud itu, balik juga bagus. Hahaha. Di mana ibumu? Ibuku? Bawa masuk. Terima kasih, Ayah. Terima kasih Nona. Ini, Ying kamu bilang apa? Apa yang ada di dalam peti mati itu? Itu ibumu. Benar. Tuan, Ayah, Tuan. Ayah. Ini, bagaimana bisa jadi begini? Ibu tadinya menunggu saya pulang di ujung desa. Tapi secara tak terduga ditabrak orang, sopirnya lari, sampai sekarang tidak ketemu jejaknya. Ditabrak orang dengan sengaja? Kenapa bisa jadi begini dalam keadaan baik-baik saja? Baik-baik saja, kenapa bisa begini? Aku dan ibu tinggal di desa selama 10 tahun. Menyepi selama 10 tahun, dengan siapa sebenarnya kami punya dendam? Dan tepat di hari aku dewasa ini, kalau bukan karena aku tidak ada di rumah hari itu. Mungkin hari ini 2 peti mati yang dibawa masuk ke keluarga Jiang. Tapi kakak, bagaimanapun juga, kamu tidak boleh langsung bawa peti mati ke dalam rumah loh. Ini sungguh sial. Betul, pantas saja kamu dari desa, kalau hal ini sampai menyebar. Bagaimana orang lain melihat keluarga Jiang kami? Kamu itu pembawa sial. Bilang apa ditabrak orang? Menurut saya, kamu yang bawa sial sampai ibu kamu mati. Kamu berani memukul saya? Menghina ibu besar keluarga Jiang, itu tidak berbakti. Mengutuk putri kandung keluarga Jiang. Itu tidak hormat. Aku memberinya pelajaran untuk Bibio, adik ini. Bukankah itu wajar? Ayah, lihat dia. Mana ada penampilan putri bangsawan? Cukup. Dia itu kakakmu, ibunya baru saja meninggal, kalau kamu tidak menghibur pun tidak apa. Tapi kamu terus menekannya, itu salahmu. Ibu sudah meninggal ya sudahlah. Sungguh menyebalkan. Ying hari ini balik, pasti untuk urusan kematian ibumu kan? Sekarang peti mati sudah diantarkan, lalu Tentu saja kamu harus tinggal di sini. Tinggal? Itu wajar, selama bertahun-tahun, apa yang aku hutang ke kamu dan ibumu? Terlalu banyak, sekarang kamu mau balik. Maka kita keluarga, bisa berkumpul kembali. Nanti kita hidup bersama dengan baik, biarkan aku menebusmu dengan baik. kamu memang balik untuk bersaing dapat perhatian ayah. Pantas saja ibu dan anak sama-sama begini. Sama cantiknya dengan ibumu, tapi, ayah, dia itu orang liar yang datang dari desa. Liar apa? Apa kamu juga mau kayak adikmu? Dapat tamparan baru mau sadar? Aku? Paman Li. Ya, Tuan. Tuan, kau uruskanlah urusan pemakaman Nyonya Besar. Baik, Tuan. Nona Besar, tenang saja, serahkan urusan ini padaku. Paman Li, tolong uruskan pemakaman ibuku dengan standar tertinggi. Makam, nisan, altar nenek moyang, semuanya tidak boleh ada yang kurang. Aku mau biar orang-orang tertentu ingat selamanya. Baik. Semua orang, ayo angkut peti, nyalakan dupa. Aku masih ada urusan di kantor, aku pergi dulu ya. Xiao Hui. Jaga Ying dengan baik. Tenang saja Tuan, serahkan urusan rumah padaku. Bibio, tolong antarkan aku ke kamarku. Bagaimana ini Bu?
HMPH? Tak perlu takut, dia pikir cuma dengan gelak beberapa kali, bisa merebut posisi putri kaya raya darimu? Kalau dia berani kembali, ibu punya 1000 cara untuk menyiksanya. Iya kan kak, kamu lupa apa yang ibu kita lakukan dulu? Bagaimana cara mengusir wanita itu keluar? Ibu masih punya banyak tenaga dan cara, selama ada aku dan ibu di sini. Cepat atau lambat ayah akan membencinya. Oke, kalian kembali ke kamar dulu. Jianying, akulah yang menjadi putri kesayangan keluarga ini. Jangan pernah bermimpi merebut semua kasih sayangku. Xiaoying, kamu kembali terlalu mendadak. Rumah tidak punya kamar lain lagi, jadi kamu harus bersedia tinggal di sini dulu ya. Tapi setelah diatur sedikit, juga akan jadi sangat indah kok. Bibio, sudah bertahun-tahun, trikmu pun tidak. Ingin diperbarui ya? Apa maksudmu? Dulu kamu selalu menyulitkan dan menargetkan ibuku. Ibuku orang yang jujur dan baik hati. Dia lebih takut aku akan terluka, jadi dia selalu menahan semuanya. Memberimu kesempatan untuk berbuat jahat, kematian ibuku ada hubungannya denganmu kan? Ternyata membiarkannya hidup sampai 18 tahun masih terlambat. Memang iya, bagaimana? Kamu punya bukti, kan? Karena kamu bersikeras mau kembali ke rumah ini sebagai istri kepala pelayan. Apapun yang kuberikan padamu, kamu harus terima semuanya. Kalau aku tidak mau, kamu Wah ibu lihat, ini yang ayah siapkan untukku. Kamar putri, cantik ya? cantik banget, kita bakal tumbuh besar di sini. Dengan bahagia dan gembira. rupanya ini yang disebut tempat sama tapi orangnya sudah berbeda. Hah, Kamu ngapain di kamarku? iya nih, ini kan kamar kakakku, kamu orang luar. Masuk-masuk buat apa, cari mati ya? Orang luar. Tapi di sini emang banyak barang bagus baru. Mau ngapain? Perhiasan-perhiasan ini pasti kesukaanmu ya? Kakak suka sih, tapi kakak nggak punya rezeki. Kalau dipakai kamu, cuma kelihatan kampungan. Iya Jianging, ini semua ortu. Yang beliin sendiri di lelang-lelang buat kakak. Kamu, perhiasan ini. Di seluruh dunia cuma ada satu. Kamu pantas pengen? Siapa bilang aku mau? Suruh ibumu kasih aku 1 juta. Wah, Mau atur kamarku. Cuma 5 menit. Kalau enggak, aku hancurin semua di sini. Jianging, berani kamu? Coba tebak. Berani enggak? Kamu? bukan. Jianging kamu gila ya? Maaf ya, dari kampung, tenaganya kebesaran. Adik-adik, nggak apa-apa kan? Oh, udah hampir 1 menit. Berikutnya. Mulai dari kalung ini dulu. Kak, si Jianging ini kelihatannya. Kayaknya nggak main-main deh. Telepon mama. Kamu tunggu ya. Jianging, kamu agak terlalu bodoh ya. Kamu pikir dengan sikap semaumu dan nyeleneh ini, ayah bakalan kasihan? Hah? Kuberitahu, cari perhatian. Cari perhatian juga butuh otak. Cari perhatian. Kamu ketawa apa? Aku salah ngomong? Kamu kan cuma mau cari perhatian. Pura-pura apa sih? Udah hampir 3 menit, adik. Kak, mama bilang kita berdua anak manis, nggak dikasih. Aku tahu kamu sayang banget sama perhiasannya. Kita bisa mulai dari yang lain dulu. Tempat tidur yang dibuat khusus oleh master warisan budaya ini, aku juga pernah tidur di sini. Tapi sekarang, aku sudah tidak mau lagi. Tidak.
Masa kecilku berakhir saat ibu meninggalkanku. Bersama diriku, mati. Biarkan aku yang urus. Halo, Bu. Kamu cepat transfer uangnya ke dia. Dia benar-benar mau hancurkan kamarku. Aduh, kenapa kamu tidak berguna sekali? Apa yang biasa diajarkan? Lupa ya? Bu, jangan bicara lagi. Kamu cepat saja. Tinggal kurang dari 1 menit lagi. Nanti apapun yang kamu katakan, aku akan nurut. 3. Ibu. Segera. Jiang Ying, berani kamu. Sampai. Adik, masih terlambat sedikit. Putuskan kalungmu ini. Kalung keluarga kerajaan Inggris. Tidak apa-apa kan? Jiang Ying, kamu. Kalau tahu begini, telepon sendiri kan lebih baik. Malah sok-sokan, main-main dengan waktu. Kak, tidak benar nih, Kak. Kok pemotongan uangnya dari uangku? Apa? Jiang Ying. Hari ini aku bunuh kamu. Hei, berhenti. Kamu anak kurang ajar, berani. Hei, ayah. Ying tidak apa-apa. Aduh. Ayah, aku tidak apa-apa. Cuma adik-adik yang mengejarku keluar. Mendorongku sekuat itu. Apakah mereka masih tidak puas padaku? Jiang Ying, kamu. Ayah, ini Jiang Ying dia. Hancurkan kamarku dan transfer uang adik. Uang saku 1 juta. Kami sama sekali tidak sentuh dia. Iya, jangan tertipu dia. Dia sengaja cari perhatian dari kakak. Ayah, aku cuma mau punya uang untuk menata kamarku sendiri. Kamu sedang kerja, aku tidak enak ganggu. Tante Yo juga tidak bisa dihubungi. Aku baru cari adik. Adik sendiri yang telepon. Tante Yo untuk transfer uang. Dan lagi, selain 1 kalung yang dihancurkan barang-barang lamaku. Bukankah aku juga ingin memikirkan adik? Dia sudah dewasa. Tepat saat ganti yang baru, bukan? Kamu jangan. Ayah, dengarkan aku, dia. Sudah cukup. Ibu Ying baru saja pergi, dan perabotanmu itu semua yang dipasang oleh Ibu Ying untuknya sebelumnya. Memecahnya juga memang wajar. Dan juga kamu loh, uang itu dikirim langsung oleh ibumu. Untuk apa kamu minta ke kakak perempuanmu? Uang saku kamu sudah terlalu banyak. Selain menghambur-hamburkan uang, kamu tidak berguna untuk apa-apa. Bagus saja. Mulai sekarang, cari uang saku sendiri. Bukan begitu ayah, cukup sudah. Ying adalah anak pertama yang aku lahirkan. Apa yang harus dia perebutkan? Itu memang seharusnya jadi miliknya. Itu juga yang aku hutang padanya. Paman Li. Tuan, sekarang Nona Besar sudah kembali, berikan setengah dari uang rumah kepada Nona Besar. Bagaimana? Apa yang salah dengan itu? Ayah, Ying kamu tidak di rumah selama 10 tahun, tapi hari ini, ayah bisa melihat, kamu benar-benar ingin berbuat baik untuk keluarga ini. Kamu menjadi panutan yang baik sebagai kakak perempuan, ini juga sebagai kompensasi untukmu. Sebenarnya, kamu hanya perlu mengurus urusan sehari-hari keluarga pada umumnya. Kalau ada yang tidak kamu mengerti, tanya saja Bibi Yo. baik. Terima kasih ayah. Ham. Wewenang mengurus rumah hanyalah hidangan pembuka untuk keluarga Yo. Apa yang aku inginkan jauh lebih dari itu. Seriuslah, aku bicara soal serius. Aku sedang mendengarkan kok, hehe. Yu Jiaoku akan menikah dengan putra sulungmu, Tuan Huo. Dan anak perempuan dari perempuan itu akan menikah dengan putra keduamu yang nakal itu. Tidak ada masalah kan? Wah, kamu benar-benar membencinya ya? Tapi, bagaimana kamu yakin? Jiang Shuiwan akan setuju menikahkan putrinya? Orang tua itu selalu ingin bekerja sama dengan Huo Corporation, tentu saja. Itu adalah tawaran terbesar kita. Adapun, gosip tentang putramu di luar sana, aku akan bantu menutupinya. Hahaha. Baik. Semua yang kamu katakan aku setuju, sayang. Biarkan aku cium dulu, hehehe. Ada apa lagi, Bu? Tidak baik. Ayah memberikan setengah dari wewenangmu mengurus rumah. Kepada Jiang Ying? Apa? Ayah. Sudah kembali? Ya, Beberapa waktu lagi kamu akan menikah dengan putri keluarga Jiang. Kalau ada waktu, hubungi dia lebih sering, paham? aku tidak suka Jiang Yu Jiao. Aku bahkan tidak mau menikahinya. Ini menyangkut kepentingan keluarga Huo. Sebagai ahli waris, kamu tidak bisa menolak. Tapi,
Kak Huoki, aku hari ini diperlakukan tidak adil. Bisakah kamu menghiburku sedikit? Sudahlah. Kak Huoki belum pernah pacaran, wajar kalau tidak bisa. Sudahlah. Lagi pula, begitu memikirkan bisa menikah dengan pria terkaya di seluruh Jingzhou. Pria tertampan di seluruh kota. Dan bisa selalu mengalahkan Jianying itu. Aku jadi senang, hahaha. Kamu main di luar seenaknya sendiri. Seberapa kotor aku tidak peduli. Jangan bawa pulang, mencemari keluarga Huo. Kamu siapa sih? Urus aku? Ahli waris hebat ya? Aku kasih tahu, ayah belum mati. Jangan-jangan kamu iri padaku? Tidak ada wanita yang mau tidur denganmu. Pria tua perjaka yang tidak laku. Hahaha. Tolong aku. Kamu ketawa apa? Tidak ada. Hati-hati kena penyakit. Kamu, sudah, Xiaowang. Kamu juga sebentar lagi akan bertunangan. Harus lebih sopan sedikit. Si playboy ini juga mau dijodohkan? Siapa yang sial mau menikah dengannya? Kamu juga tidak lebih baik. Ini adalah putri sulung keluarga Jiang, Jianying. Putri sulung keluarga Jiang? Bukankah dia sudah meninggalkan rumah bertahun-tahun? Kemarin pulang. Kemarin? Kenapa aku memikirkannya lagi? Lepaskan aku. Kasih ya, ingat transfer cukup 1 juta. Kamu kembali sini. Wanita tidak bertanggung jawab ini, lebih baik tadi minta kontak. Dulu. Terburu-buru, ada apa? Tuan Huo, ketemu, itu Jianying. Wanita itu hanya putri sulung keluarga Jianying. Kupikir kamu spesial, ternyata tidak. Baru saja bertemu denganku, membuatku terus teringat. Langsung mau dijodohkan dengan adikku. Mulai hari ini. Aku akan melupakanmu. Tuan Huo, dia pulang ke keluarga Jiang, sepertinya ada tujuan lain. Apa? Putri Jiang, belum genap 1 hari di rumah, sudah membuat gaduh. Minta separuh hak pengelolaan rumah tangga. Bisnis keluarga Jiang, sebenarnya adalah warisan ibunya dulu bersama Pak Jiang. Bersama-sama membangun, kini ibunya meninggal secara tidak wajar. Kau memang bukan orang biasa. Tuan Huo. Cari pembunuh ibunya, hidup atau mati harus ditemukan. Baik. Kesempatan datang. Ibu, akhirnya kau datang. Orangnya di lantai atas. Bibio kembali, hari-hari ini merepotkan Bibio. Ajar aku dengan baik cara mengelola rumah tangga. Jianying, aku benar-benar meremehkanmu. Ibu. Jianying, kau. Lihat pecahan di lantai ini. Siapapun yang mengusikku lagi nanti. Ini akibatnya. Jianying, kukatakan padamu, meski kau dapat setengah hak mengelola rumah tangga, bagaimana? Anakku Yushuan memiliki hak waris keluarga Jiang. Kau berusaha sekeras apapun, percuma. Oh ya, adik kecilku yang manis ini. Bisa menjaga hak waris? Jianying, apa maksudmu? Tidak ada. Sekadar mengingatkan. Ibu, lihat dia sombongnya. Ibu harus segera menghajarnya. Ibu, dia terlalu tidak menghormati orang lain. Diam semua. Lihat kau yang tidak berguna itu, kau menikahi Tuan Huo. Apa yang tidak kau dapat? Hanya seuntai kalung. Dia ingin merebut perhatian, biarkan saja, ayahmu akan anggap kau paham. Kau malah buat dia marah, sesuai keinginan orang itu. Aku sia-sia membesarkanmu, ibu, aku tahu salah. Siapa sangka Jianying bisa berbuat seperti ini? Pasti ibunya yang ajari. Dan kau? Ayahmu sudah kesal padamu, tidak mau belajar, tidak mau maju. Hanya kehilangan uang jajan 1 juta, harus diperebutkan juga. Kau benar-benar ingin ayahmu membuangmu? Bukan ibu, aku, 100. Kalian berdua, tidak belajar setengah pun dariku, sekarang bagus. Setengah hak kelolaku hilang. Tidak bisa ditunda lagi, harus segera menikahkan orang ini. Keluar. Ibu, dengar-dengar, Xiaoye keluarga Huo itu. Setiap hari hura-hura, wanita di sampingnya. Setiap hari berganti,
Katanya juga ada penyakit. HMPH? Kalau tidak, mana mungkin Jianying dinikahkan dengannya? Sebaiknya mati karena sakit di luar sana, sama seperti ibunya itu. Gak ada tempat buat ngadu. Hahaha. Oh, Ambil. Ayah beliin buat kamu. Wah, ayah masih paling sayang aku. Aku kasih tahu kalian berdua, jangan main-main lagi. Sentuh Jianying. Dengar nggak? Biar dia punya trik apa lagi, nggak bakal keluar. hati-hati, Bu. Ini Jianying. Sekarang bikin ibu sampai marahin kita berdua. Emosi ini, aku nggak bisa tahan. Aku harus kasih dia pelajaran, kali ini. Aku yakin banget. Ah. Itu. Kamu mau gimana? Sini. Sebelum ibu meninggal, dia ajarin aku semua keahliannya dulu. Terus, bahkan belajar banyak dari koneksi guru. Keluarga baikku nggak tahu, kali ini aku balik ke keluarga Jiang, tujuannya bukan cuma tempat tinggal. Yinger. Kamu cari aku ada apa? Ayah, jujur aja, aku mau hak waris tunggal. Untuk keluarga Jiang. Apa? Udah dikasih dia setengah. Dan hak mengatur rumah tangga sebagai gantinya. Kok gitu? Yinger. Nggak usah bahas dulu soal keluarga yang nggak pernah kasih hak waris. Ke perempuan. Kamu pergi 10 tahun ke perusahaan. Nggak tahu sama sekali. Ayah, ini udah 2026, perempuan udah bisa naik meja makan. Lagi pula, keluarga Jiang kan dari dulu hasil jerih ayah ibu. Sama ayah, aku cuma mau jaga keluarga Jiang, jaga hasil kerja keras ibu. Yushuan cuma santai-santai aja, ayah yakin. Serahin perusahaan dan keluarga ke dia, Aku. ayah berani nggak taruhan sama aku? Kalau aku menang, janjiin hak waris ke aku. Kamu mau taruhan apa? Taruhan, adik-adik bakal pura-pura berteman sama aku. Tapi sebenarnya mau celakain aku. Yinger, kamu tenang aja, selama ada ayah. Kalau benar kayak yang kamu bilang, ayah pasti belain kamu. Taruhannya, aku anggap ayah setuju ya. Mungkin dia baru pulang dan butuh kasih sayang, sensitif dan curiga. Aku akan lebih sering menjenguknya. Yinger, kamu istirahat dulu. Ayah akan datang lagi besok. Kakak, Wah, kamu langka nih. kakak kok jadi asing, sekarang kamu juga setara dengan ibuku. Sebagai adik, tentu harus menjalin hubungan baik. Setelah kalian datang, mungkin tidak akan lama lagi setara. Adik memang baik hati. Kakakku bilang, cewek suka yang manis-manis. Aku beliin kue besar khusus buat kamu, dulu kan. Kami berdua kurang sopan, kamu jangan dendam. Oke, makan bareng yuk. Kue ini khusus buat kamu. Kami nggak usah makan deh. Kalian enggak mau makan. Jangan-jangan kuenya ada masalah? Jianying, kamu nggak punya bukti. Jangan asal ngomong. Kakak, gimana? Lihat, ayah ibu tetap sayang aku. Kamu putusin yang lama, langsung beliin yang baru. Kamu ya, cuma pantas makan kue ini, jangan macam-macam. Aduh, Kak, Jianying, berani-beraninya kamu pukul aku. berhenti. Jiang Yu Jiao, kamu mau apa? Ayah, Ayah. Kok ayah datang? Kalau aku nggak datang, kalian berdua mau apa? Jangan-jangan mereka berdua beneran mau celakain Yinger? Yinger, kasih tahu ayah ada apa, bye-bye kok. Kenapa jadi berantem? ayah, kami beliin kakak kue, kakak di desa. Pasti belum pernah lihat kan? Oh. Iya, ayah. Kue besar, ternyata cuma ngasih kue. Aku kira apa? Pasti Yinger lagi sensitif. Yinger,
Dulu di desa jarang lihat kue kayak gini kan? Aku coba dulu ya. Jiang Yushuan, kamu mau memberontak? Ayah, kue ini, kamu tidak boleh makan. Kenapa aku tidak boleh makan? Oh, itu, ayah, kue ini, aku dan adik. Beli untuk kakak. Bagaimana bisa kamu makan? Lagi pula, ibu juga bilang, jangan makan terlalu banyak yang manis-manis, kan? Adik-adik, cuma 1 gigit saja. Apalagi, kalau memang untuk kebaikan ayah, adik bilang saja. Tidak bisa. Kenapa harus sampai menakut-nakuti, sampai menepisnya? Jangan-jangan, kue ini memang ada masalah? Kalian bukan tidak bisa membiarkan ayah makan, tapi tidak berani. Jiang Ying, kamu jangan fitnah orang. Jiang Ying, jangan asal bicara tanpa bukti. Ayah, ingat taruhan itu? Jiang Yujiao, Ayah, Jiang Yushuan, aku tanya kalian berdua. Jawab dengan jujur. Di dalam kue ini, apakah kalian berdua yang mengutak-atik, ingin meracuni saudara sendiri? ayah bilang apa? Aku dan adik kan baik-baik saja. Mana mungkin melakukan hal seperti itu? Iya, ayah. Jangan selalu percaya kakak saja. Kemampuannya mengarang cerita itu besar sekali. Mengarang atau tidak, memfitnah atau tidak. Adik-adik makan sendiri 1 gigit, buktinya kan ada. Kamu. Ah? Apa yang kamu lakukan? Tentu mencari bukti. Jiang Ying, lepaskan aku. Makan kue ini, baru aku lepaskan kalian berdua. Ayah, tolong aku. Kenapa? Adik-adik tidak berani makan? Jiang Ying, jangan keterlaluan. Kok kekuatan si kampungan ini sebesar ini? Ayah juga lihat, bukan aku sengaja menyusahkan adik-adik. Mereka yang keterlaluan. Kalau begitu jangan salahkan aku. Kakak tertua ini akan membereskan tata krama keluarga. Ayah, tolong. Ayah, tolong. Ayah, aku tidak mau mati, ayah. Ayah. Aku setuju. Taruhannya aku setuju. Kamu yakin? 100% yakin. Lepaskan dulu. Yushuan dan Yujiao. Apa yang terjadi? Nak, ayah, taruhan apa? Apa yang kamu janjikan ke kakak? Hak waris keluarga Jiang. Apa? Racun ini kalau tidak segera dinetralisir, dokter datang pun bisa meninggalkan penyakit permanen. Ying kalau kamu tahu racun apa ini, pasti tahu cara menyelesaikannya. Cepat bantu adikmu. Hak waris pasti kuberikan padamu. Tenang ayah, aku sebenarnya tidak berniat menyakitinya. Dia sendiri yang berbuat, dia yang menanggung akibatnya. Ini sudah selesai? Nak, adik, kamu baik-baik saja? Kenapa kelihatannya lebih parah? Apa yang kamu berikan pada anakku? Pil debu sepatu lalat. Muntah saja sudah sembuh. Akibat perbuatan sendiri. Jiang Ying, kamu. Jiang Ying, kamu. Tante Yo sudah marah, tapi pertunjukan bagus baru saja dimulai. Ying aku memang berjanji akan memberikan hak waris padamu. Tapi, aku sendiri tidak bisa memutuskan. Perlu persetujuan mayoritas pemegang saham. Baru bisa. Lihat. Aku tahu, ayah. Tenang, aku akan membuktikan diriku padamu dan juga pada pemegang saham terbesar perusahaan. Paman Liu, Paman Song, mereka. Ying kenal? Mungkin ibunya. Pernah menyebutkannya padanya. Aku pergi lihat dulu. Bagaimana keadaan Yushuan? Iya. Kamu juga jangan salahkan Yushuan. Dia sejak kecil dimanjakan ibunya, belum mengerti. Kamu sebagai kakak, lebih banyak mengalah padanya. Ayah. Jika dulu aku tidak terpaksa meninggalkan rumah, apakah aku juga bisa menjadi anak yang belum mengerti itu? Yushuan, Berdiri. Mau kemana? Aku mau cari Jiang Ying balas dendam. Pulang sana. astaga, Tuan, kenapa memukul anak? Jangan kira aku tidak tahu apa yang kamu lakukan. Masih berani cari orang? Sekarang hak waris hilang. Siapa yang salah? Kamu sendiri yang salah. Sudah. Yushuan, cepat pulang. Tuan, jangan marah. Anak masih kecil, belum mengerti. Ini semua karena kamu memanjakannya. Kenapa Lansin lebih bisa mendidik darimu? Liu Lansin,
Kamu si imut ini. Sudah mati pun arwahnya masih gentayangan. Jika aku tidak membunuh anakmu, Aku tidak akan memakai Margayo. HMPH. Tenang, tenang. Tuan, hak waris ini benar-benar akan diberikan pada Xiao Ying. Tapi Yushuan, dia adalah satu-satunya putramu. Calon penerus terkuat Jiang Group di masa depan. Awalnya memang aku yang berutang padanya. Kini dia kembali. Tidak ada rasa aman, cuma cari ribut aja. Lagi pula, Mas Daus minta pengesan. Dia sudah utang bisa. Nggak bisa apa-apa. Santai aja, aku udah ngerti. Pak, aku punya cara yang bagus buat dua-duanya. Cuma, aku nggak tahu kamu mau apa nggak. Cara apa? Yu Jiao memang rencananya mau dinikahkan dengan keluarga Huo. Kemarin aku tanya-tanya, Tuan Huo ini. Mau cari calon menantu dari keluarga terpandang buat anak keduanya. Dia bahkan janji kasih hak kerjasama permanen dengan Huo Group sebagai mas kawin. Kalau Xiao Ying bisa dinikahkan ke sana. Hak kerjasama permanen dengan Huo Group. Iya, Pak. Ini kesempatan langka, loh. Tapi anak keduanya itu dibilang suka main-main. Ah, Pak, jangan dengerin omongan orang luar. Ibunya si anak kedua ini udah meninggal waktu dia masih kecil. Dari kecil kurang kasih sayang ibu. Makanya cewek di sekitarnya sering ganti-ganti. Tapi sifatnya sebenarnya baik. Lagi pula, Xiao Ying kan juga. Siapa tahu, mereka berdua bisa cocok. Yinger kan emang gak ngerti apa-apa. Kalau dia bisa dinikahkan ke keluarga baik, sekalian bisa bantu Jiang Group. Kan lebih bagus. Tapi ini soal masa depan Yinger. Aku harus tanya pendapatnya dulu. Nanti, biar aku atur supaya mereka berdua udah jadi beras matang. Jiang Xuan kan orangnya paling peduli sama kepentingan keluarga dan nama baik keluarga. Jadi nggak ada yang peduli dia setuju apa nggak. Jiang Ying, hari-hari enakmu udah habis. Tentu saja. Oh ya, aku mau tanya sesuatu. Silakan, Pak. Kamu tahu nggak Lansin mati gimana? Pak, masa aku tahu? Sejak dia pergi. Aku nggak pernah kontak lagi. Pak, jangan-jangan kamu curiga aku dalangnya? Kita udah bersama bertahun-tahun. Aku orangnya gimana? Masih belum kamu kenal? Sudah. Aku cuma tanya aja. Pak, apa ini? Xiao Ying yang suruh kamu tanya? Xiao Ying ini, sakit hatinya butuh obat hati. Kalau ada suami yang punya pengalaman sama, bisa saling cerita isi hati, pasti bakal lebih membaik. Aku ngerti. Masuk. Ada apa? Tuan Huo. Presiden Jiang sudah setuju memberikan hak waris keluarga Jiang kepada Nona Besar Jiang. Tuan muda-muda dari keluarga Jiang ditindas oleh Nona Besar Jiang. Ditekan ke atas kue, dihina, dan bahkan diracuni. Memberi kue beracun untuk adik kandungnya sendiri. Tapi dia mau menerima saya. Menarik sekali. Ayo pergi, kita berikan hadiah besar untuk Nona Besar Jiang itu. Trik ini bagus, sayangnya. Kalian berdua yang menjebak adalah saya Jiang Ying. Tapi kalau kalian ingin melihat, saya akan penuhi keinginan kalian sebentar. Ayo. Tuan muda, kematian ibumu sudah ditemukan petunjuk baru. Datang ke bar sini, kedua adikmu itu. Hari ini juga menyewa seluruh tempat itu. Adik dan adik perempuanku yang baik. Sudah saya penuhi keinginan kalian, sekarang giliran saya. Tunggu sebentar. Jangan sampai menangis ketakutan. Paman Li, di mana sopir keluarga kita? Oh, ini hadiah dari adik-adikku untukku. Tenang saja. Oh. Nona besar, semua sopir keluarga sudah dipanggil oleh Nona kedua dan Tuan muda. Pergi. Kira-kira saat ini, Jiang Ying keracunan, HM. Lagi khawatir tidak menemukan kendaraan. Kakak, memang caramu yang paling hebat. Akhirnya kita bisa melampiaskan dendam ini padanya. Nona besar, kamu mau keluarkan? Biar saya panggilkan kendaraan untukmu. Tidak perlu.
Datanglah jemput aku. Kemana? Aku antar kamu. Kenapa kamu di sini? Apakah terkejut? Tidak disangka? Sudah beberapa hari tidak bertemu. Apakah kau merindukanku? Kalau kamu tidak muncul, aku hampir lupa bagaimana wajahmu. Kamu. Jangan banyak bicara. Cepat naik mobil. Ah. Nona besar Jiang, biasanya kamu juga punya kebiasaan memelihara ular ya? Bicara saja. Apa tujuanmu menyelidikiku? Aku tidak bisa membiarkan ada wanita yang berada satu ranjang denganku semalaman, tapi aku tidak tahu siapa dia kan? Itu tidak sulit kan? Selama kamu dibunuh. Semua salah selesai kan? Membunuh kakak dari calon pasangan pernikahan? Kau tahu apa akibatnya? Perjodohan. Apa maksud pernikahan ini? Kamu benar-benar tidak tahu? Jangan banyak omong. Silakan. Keluarga Jiang akan menikah dengan keluarga Huo. Keluarga saya adalah adikmu, Jiang Yujiao. Sedangkan adik saya, pasangannya adalah kamu. Saya tidak suka Jiang Yujiao. Adik saya itu suka main-main di luar. Banyak masalah cinta, saya yakin Nona Jiang tidak mau menikah dengannya. Jadi saya datang hari ini untuk bicara kerjasama. Kenapa kamu pikir saya mau kerjasama denganmu? Ibu tirimu dulu bisa mengusir ibumu dari rumah. Sekarang bisa merencanakan pernikahan ini. Pasti dia bukan orang sembarangan. Dan setengah hak keputusan di perusahaan Jiang ada di tangan para pemegang saham tua itu. Mereka hanya mengakui Jiang Yusuan, satu-satunya putra keluarga Jiang. Jadi kamu pikir, ayahmu bisa dengan mudah memberi hak waris padamu? Meski Nona Jiang jago bela diri. Tapi sekarang zaman hukum. Lebih baik kita berdua menang bersama. Menarik juga. Yang lebih menarik, saya tampan dan tubuh ideal. Yang naksir saya dari Jinzhou Jiangcheng sampai menara Eiffel Paris. Kamu tidak rugi. Hah? Mobilnya bagus. Suka? Kuberikan padamu. Sudah seharusnya. Saya pantas mendapatkannya. Ternyata dia memang suka padaku. Tukar tempat duduk, Tuan Huo. Taktik wanita. Nona Jiang, ini kesempatan untuk berdekatan dengan saya. Iya, boleh saya cium? Tentu saja. Dengan keberanian Tuan Huo, dijual kiloan pun saya tidak mau. Kalau bisa kejar saya kerjasama. Kamu. Asisten Lee, siapkan motornya untukku. Bersulang. Masa sih, Kasuan? Maksudmu si imut dulu. Yang diusir dari rumah, sekarang bahkan kamu tidak bisa mengalahkannya? Kamu tahu apa? Si kampungan itu. Entah karena kebanyakan kerja di desa. Tenaganya, kamu coba pasti nggak bisa lewati ronde kedua. Sekuat itu? Aku jadi penasaran. Dia cuma berani sama aku di rumah. Kalau hari ini aku ketemu dia, kita banyak orang, aku bakal bikin dia ketar-ketir. Sabar dulu, duduk dulu. Tapi kayaknya dia nggak ada kesempatan lagi. Hari ini dia mungkin nggak bisa keluar dari pintu keluarga Jiang hidup-hidup. Dia baru pulang beberapa hari. Kita belum sadar. Sekarang kita udah tahu. Trik-trik kecilnya nggak bakal ketipu lagi. Dan yang paling disayang orang tua. Tetap adikku. Iya, Mama bilang si kampungan itu sebentar lagi bakal tunangan sama anak kedua keluarga Huo yang playboy itu. Soal hak waris keluarga Jiang tetap punyaku. Kak, apa kamu mau dijodohkan sama Tuan Huo? Harusnya putri asli keluarga Jiang. Nanti kalau Kak Jiao dijodohkan sama Tuan Huo, jangan lupa sama kita ya. Tentu saja. Kak, kamu rasa Jianging sekarang di rumah nggak kesakitan banget? Nona Jiang, toko kami punya menu rahasia. Khusus buat pelanggan sewa tempat. Ada bir impor. Langka 100 tahun, plus pesta yang disesuaikan khusus. Ini harganya. Hari ini senang ngomongin uang apa? Bawa anggur terbaik. Dan layanan terbaik, sajikan semuanya. Nikmati. Hari ini aku yang bayar. Hidup Kak Jiao. Hidup Kasuan. Oke. Kak Jiao, itu mobil Tuan Huo kan?
Dia cari kamu ya? Lo iya ya? Mobil sport ini edisi terbatas global. Cuma Tuan Huo yang punya di Jingzhou. Kak, kamu yang panggil Tuan Huo? Enggak kok. Terus ini. Mungkin Tuan Huo tahu aku di sini. Khawatir aku cemburuin model, khusus cari aku. Menarik. Jiang Ying, Kenapa adikku sayang sampai menyambutku dengan sujud besar? Jiang Ying, kamu nggak apa-apa? Adik harap aku kenapa-kenapa? Jangan-jangan mau jahatin aku diam-diam lagi. Ini, nggak mungkin. Aku dengar jelas. Jiang Ying, kok kamu bisa nyetir mobil Tuan Huo? Iya, mobil Tuan Huo. Kok ada di kamu? Kamu bicara soal mobil itu. Yang diberikan Huoki padaku? Diberikan padamu? Jiang Ying, kamu berbohong. Bahkan gak mau mikir dulu. Tuan Huo adalah kepala keluarga Jingzhou. Pewaris keluarga Huo, penguasa sebenarnya grup Huo. Mungkinkah dia kenal orang desa kayak kamu sih? Walaupun kamu secara kebetulan bisa kenal Tuan Huo, dia mana mungkin memberimu mobil sport edisi terbatas sebagai hadiah? Jiang Ying, kamu kelakuan di rumah kayak gini, kami bisa tahan-tahanin aja. Tapi sekarang, kamu berani-beraninya mencuri mobil sport edisi terbatas Tuan Huo. Kamu mau bikin keluarga Jiang kami jadi bahan tertawaan seluruh Jingzhou apa? Adik, imajinasimu benar-benar luas loh. Gak jadi penulis naskah drama. Sungguh sayang banget. Jangan keras kepala lagi, Jiang Ying. Karena kamu udah datang sendiri hari ini, sekarang waktunya kita hitung rincian. Antara aku dan kakakku 2 hari ini di rumah. Jiang Yushuan, apakah kamu benar-benar mau cari masalah? Bekas tamparan di wajahmu belum hilang kan? Udah mau cari gara-gara lagi? Kali ini bukan cuma aku sendiri yang datang. Kamu tidak hormat kepada kakak Jiao dan kakak Xuan, pantas kamu dapat ini. Kamu yakin mau minta keadilan MU padaku? Takut? Sudah telat buat menyesal. Serang. Apa yang terjadi? Kenapa aku nggak bisa bergerak? Bukan, kan Jiang Ying ada di sini? Serang dong. Maju, pukul dia. Apa yang kalian lakukan? Kalian mau memberontak apa? Bukan begitu, Kak Jiao, Kak Xuan. Tubuh kami nggak bisa dikontrol sendiri. Ayo, serang. Jiang Ying, Apa yang kamu lakukan? Jiang Ying, kamu. Adik, kenapa terburu-buru? Permainannya belum selesai loh. Kak, aku takut. Aku nggak tahan sama hal ini. Jiang Ying, kalau kamu berani sentuh aku, ayah dan ibu nggak akan biarkan kamu pergi. Benar kan Jiang Ying? Jangan kira aku takut sama kamu. Kamu kira aku takut sama ayahku atau Bibio? Kamu, Tadi kan kelihatan hebat banget. Sekarang kok penakut banget? Siapa yang tadi bilang mau hitung akun sama aku? itu dia yang ngomong. Nggak ada hubungannya sama aku. Kak, kamu. Kamu kan laki-laki, kulit tebal daging kuat, bisa tahan dong. Kenapa adik-adik pada ketakutan gini? Aku cuma mengembalikan hadiah yang kalian berikan padaku. Kepada kalian saja. Tolong. Ibu, ayah. Ayah, ibu. Kak, itu Tuan Huo yang datang menyelamatkan kita. Tuan Huo. Dilihat begini, memang agak ganteng. Benar-benar Kak Huoki. Jiang Ying, kamu selesai. Kak Huoki, selamatkan aku.
Aku di sini. Tidak berhasil mengejar nona besar. Beri kesempatan lagi. Lihat performamu. Kak Huoki, aku tahu. Meskipun karena sibuk, biasanya kamu cuek padaku, tapi di saat genting, aku masih ada di hatimu. Iya, kakak ipar, kamu harus menghajar Jiangning ini dengan keras. Dia mencuri mobilmu. Kami ingin membantumu memberinya pelajaran. Dia malah membuat kami jadi begini. Dia sama sekali tidak tahu kamu sebentar lagi akan menikahi kakakku. Akibatnya seperti apa kalau melawan kami? Iya, Kak Huoki, untung kamu datang tepat waktu. Kalau tidak, si imut ini. Tuan Huo, kamu. Siapa yang mengizinkan kalian berdua menyentuhnya? Kak Huoki, aku Yu Jiao. Kamu tidak ingat aku? Tuan Huo, apa kamu salah paham? Jiangning di sana. Pukul dia. Bising. Tuan Huo, kamu mau apa ini? Kak Huoki, apa Jianing bilang sesuatu padamu? Jangan sampai kamu terpengaruh olehnya. Dia paling jago mengarang cerita bohong. Membahayakan kalian? Kenapa aku dengar? Kalian berdua yang mau melepaskan ular untuk membahayakannya? Aku? Ah, Lumayan menarik. KR, aku takut. Yushuan. Adik ketakutan sampai pipis. Adik perempuan yang begitu setia dan berbudi. Tidak mau menemani? Kak Huoki, itu karena kakak selalu menindasku di rumah. Aku cuma mau isengin dia sedikit. Cuma sedikit saja. Apalagi, kamu dan aku sebentar lagi akan dijodohkan. Kamu harusnya membela aku. Menindasmu? Maksudmu, di rumah kamu meremehkan kakakmu? Pertama meracuni, lalu melepaskan ular, bahkan menyuruh orang untuk mengeroyoknya. Semua ini, aku yang salah menuduhmu? Aku? Jiang. Kalau ini sampai tersebar, kamu masih mau masuk keluarga Huo? Atau kamu mau semua orang di Jingzhou tahu bahwa suamiku Huo menikahi wanita berhati licin, penuh tipu muslihat, dan berhati ular berbisa? Bukan, aku adalah Jiangning. Dia mencuri super Karenyu. Itu fakta. Aku cuma mau bantu membalaskan dendammu. Kamu tanya sendiri padaku soal ini. Aku bilang dia yang mencuri. Tapi Jiangning mana mungkin? Lu masuk pintu saja sudah ikut campur urusanku. Kalau sudah masuk, bisa gawat nanti. Aku paling benci orang yang sok ngatur. Lepaskan. Ah! Kak Hoki, aku salah. Aku minta ampun, lepaskan aku. Aku tidak akan berani lagi. Yang harus kamu minta ampun itu aku. Lihat kakakmu duduk di sana. Lihat ular di tangannya. Aku beritahu. Di sini, cuma kakakmu yang bisa selamatkan kamu. Cuma kakakmu. Jangan. Lepaskan terus. Kak, aku salah. Tolong selamatkan aku. Ah! Hampir saja kupikir, pelajaran adik waktu itu belum cukup. Mau belajar gaya sok jago lagi? Kak Huoki. Cepat pergi. Pasti di hati Kak Huoki masih ada aku. Jiangning, ini salahmu. Nanti ku buat ibu menghabisi kamu. Terima kasih, Kak Huoki. Tunggu dulu. Nona Jiang, tagihanmu belum dibayar. Oh, berapa? 5 juta? 50 juta. Apa? 50 juta. Apa? 50 juta? Dari mana 50 juta? Nona Jiang pesan paket sewa penuh. Nona, waktu itu bilang, lihat harga langsung pesan. Jangan-jangan lupa. Aku? Ditambah barang yang rusak sebelumnya, dan juga biaya kebersihan, reputasi toko, perawatan. Sudah dapat keringanan, karena kakakmu cepat menghentikan. Sudah dapat diskon. Kartuku baru saja dibekukan ayahku. Mana ada uang sebanyak itu? Tidak mau bayar? Kalau begitu lapor polisi, biar polisi yang urus. Jangan lapor polisi, Kak. Kalau sampai orang tua tahu, kita pasti mati. Lalu menurutmu gimana? Kamu punya uang? Aku juga nggak punya uang.
Nelayan, kau kebenaran nggak punya uang. Tanda tangan saja untuk gadai, tanda tangan saja untuk gadai, properti keluarga Jiangmu. Nanti kalau sudah ada uang, ditebus kembali saja, kan bisa. Benarkah? Tapi properti itu milik ayah. Aku rasa rencana ini bisa, lagi pula hak waris. Lambat laun akan jadi milikku, maka barang-barang ini semuanya akan jadi milik kita. Lagi pula, kamu kan sebentar lagi akan menikahi Tuan Huo. Masih khawatir apa lagi? Tanda tangan. Kamu ada benarnya juga. Sudah pertimbangkan? Jiang Yu Jiao. Sebaiknya kamu pertimbangkan konsekuensinya. Jiang Ying, nanti kalau kamu kehilangan tempat tinggal, bukankah kamu akan datang memohon padaku? Aku pasti akan membuatmu membayar balik 2 kali lipat penderitaanku hari ini. Baik, aku tanda tangan. Sudah, ayo pergi. Bagaimana? Penampilanku lumayan kan? Aku setuju. Mau kontak fisik denganku lagi. Wanita. Pangeran muda. Bagaimana? Sudah jelas penyelidikannya? Sudah ketahui jejak terakhir orang itu, kembali. Berada di perbatasan Jingzhou, kembali. Tapi petunjuk sampai di sini, terputus. Sedang menyelidiki pembunuh ibumu. Kamu tahu dari mana? Karena aku datang untuk bernegosiasi kerja sama denganmu. Maka aku pasti harus menunjukkan sedikit ketulusan. Pembunuh ibumu, sudah aku suruh orang selidiki. Pangeran muda, pelaku tabrak lari menghilang secara misterius. Dia sepertinya sudah menyadari gadai pinjam, kami sedang menyelidikinya. Jadi sudah lama merencanakan rute pelarian untuk menghindari penyelidikan. Jingzhou adalah wilayah Tuan Huo, gadai pinjam. Kita bisa pinjam kontrak tanpa sepengetahuan siapapun. Kalau dia yang bertindak, pasti hasilnya lebih efektif. Kalau begitu, terima kasih dulu. Cuma terima kasih aja. Kamu nggak mau memberi aku hadiah apa-apa? Mau apa? Belum terpikir. Kau masih berutang padaku. Siapa yang janji memberimu? Kau tadi sudah bertanya. Berarti sudah setuju. Ayo. Tak tertarik, aku pergi. Berikan padaku. Nona Jiang, nafsu makanmu memang besar. Tak hanya ini kekuasaan pengelolaan. Dan hak waris, sekarang bahkan satu-satunya properti keluarga Jiang. Kau masukkan ke dalam kantongmu sendiri. Setelah ibuku meninggal, aku tak punya yang disebut rumah lagi. Yang kulakukan sekarang, hanya membuat rumah ini. Dengan kemampuanku sendiri, kembali ke pemilik aslinya. Ada masalah apa? Jianging. Ada apa lagi? Aku punya rumah yang lebih besar. Aku akan memberimu sebuah rumah. Apa maksudnya dia? Jangan coba-coba mengincar keluarga tuan muda kami. Dia menjalani jalan tanpa cinta. Tunggu sampai kau bisa menyusulku, baru aku kerja sama denganmu. Kau, menurutku, juga tak terlalu tanpa cinta. Jangan-jangan dia benar-benar menyukaiku? Ini menyangkut kepentingan keluarga Huo. Sebagai pewaris, kau tak punya pilihan. Karena harus menikah untuk aliansi. Maka aku akan menikahi putri sulung, baru pantas dipanggil Tuan Huo. Aku menjalani jalan cinta yang mendalam. Tenang saja, tuan muda kalian. Sudah terpesona olehku. Asisten Li. Tuan Huo. Aku ingin ganti pernikahan. Masalah gadai properti, jangan beritahu orang tua dulu. Tunggu sampai aku menikah dengan Tuan Huo, baru bicara juga tidak terlambat. Tenang saja, Kak, aku tahu. Bu, aku baik-baik saja. Cuma Kak Huoki marah. Kau hampir mempermalukan tunangan pewaris keluarga Huo. Wajar saja dia marah. Lalu, bagaimana ini? Tenang, Tuan Huo hanya mengingatkanmu. Untuk reputasi keluarga Huo, dia tak enak langsung membebaskanmu di depan Jiangning. Aku akan ke sana untuk meredakan suasana dengan Tuan Huo. Pokoknya kau tak bisa membatalkan pernikahan ini. Tenang saja, tunggu saja hari pernikahanmu. Ini. Apa tadi?
Ayah, lihat ini. Pasti Ying Er yang melakukannya, siapa lagi? Lihat apa yang dia lakukan padaku. Salah sendiri, kenapa kalian berdua terus mengganggunya? Ayah? Ayah tidak sayang pada anak perempuanmu sendiri. Masih sakit? Ayah, kakak dari desa, wajar kalau tenaganya besar. Tapi dia tidak bisa terus-menerus memukul orang. Lagi pula, hak waris sudah diberikan padanya, dia masih mau apa lagi? Ayah, bagaimana kalau kita segera tentukan pernikahan? Kedua anak ini baik untuk Yu Jiao dan Xiao Ying. Kalau tidak, keributan ini tidak akan ada habisnya. Apalagi, situasi perusahaan tahun lalu ayah juga tahu. Hampir keluar dari 100 besar kota Jing. Meski tidak untuk anak perempuan, ayah juga harus mempertimbangkan perkembangan perusahaan. Pesta pertunangan, serahkan saja padamu. Ying Er, biar aku yang bicara. Pesta pertunangan kakak dan ibu akan diadakan bersama Jiang Ying? Ibu, apakah ibu sudah memikirkan cara untuk menghadapi Jiang Ying? Nanti, aku ingin semua orang penting di Jingzhou menyaksikan Jiang Ying jatuh dan hancur. Tidak bisa melarikan diri. Ayah datang. Ayah cuma mau melihatmu. Ayah, katakan saja langsung, ayah dan anak. Tidak perlu sembunyi-sembunyi. Yu Jiao akan menikahi putra tertua keluarga Huo. Tahu Pak Huo? Awalnya tidak tahu. Sekarang tahu. Ayah datang hari ini untuk memperingatkanku. Agar tidak mengganggu adik lagi di masa depan. Kali ini, memang Yu Jiao yang salah. Kamu sudah memberinya pelajaran. Ayah datang hari ini karena Pak Huo berharap kamu juga menikah dengan keluarga Huo, menjadi istri Tuan Er. Ayah tidak ingin aku menggunakan pernikahan politik ini untuk merasakan hak secara sukarela, kan? Bukan itu maksud ayah. Ayah melakukan ini semua demi kebaikanmu. Demi kebaikanku, Ying Er, belum lagi para pemegang saham yang setuju atau tidak dengan seorang wanita. Sebagai pewaris, kamu pergi belasan tahun, tidak bisa apa-apa. Dan tidak tahu apa-apa tentang bisnis perusahaan. Kamu akan sulit melewati para pemegang saham itu. ayah. Apa ayah benar-benar tidak mau mengenal putri ayah sendiri lebih dalam? Dan juga tidak mau lebih mempercayai putri ayah? Ayah tidak bermaksud begitu, hanya saja. Kalau kamu setuju menikah ke keluarga Huo bersama-sama, Pak Huo bersedia memberikan hak kerja sama permanen grup Huo sebagai mahar untuk kita. Ying Er, kalau kamu memikirkan kepentingan besar, barulah kamu benar-benar membantu ayah, membantu keluarga Jiang kita. Bahkan juga jerih payah ibumu. Sebelum pulang, ayah, aku masih menyimpan sedikit harapan padamu. Kupikir ayah akan benar-benar baik padaku. Ternyata sekarang, semuanya hanya aku yang terlalu berharap. Dan ayah tahu, setelah ibumu pergi, kenangannya yang abadi selalu tidak bisa kamu lepaskan. Kembali ke keluarga Jiang pun tidak bahagia. Ibu dari anak kedua keluarga Huo, Er Shaoye, juga. Ayah pikir, mungkin kalian bisa saling curhat. Melepas penat. Baik, tapi sebelumnya harus jelas dulu. Kalau Huo Wang benar seperti yang digosipkan orang luar, suka bermain-main, terjadi apapun, aku tidak akan menikah. Tunang saja, ibumu di surga melihat, mana mungkin ayah mempermainkan kebahagiaan seumur hidupmu? Ayah pulang dulu. Ibu, sebentar lagi, aku akan membalas dendam untuk ibu. Penderitaan yang ibu dan putri ibu alami bertahun-tahun, dia dan putrinya akan merasakan berkali-kali lipat. Berdiri. Kamu memukul Jiang Yujiao? Pernikahan akan segera dilangsungkan, dia malah membuat masalah. Aku hanya memberinya satu tamparan untuk memberinya pelajaran. Jangan-jangan, dia datang mengadukanmu padaku? Dia takut kamu marah. Karena kamu sekarang baik-baik saja, persiapkan pernikahan dengan baik. Jiang Yujiao ini adalah calon menantu yang aku tetapkan. Asalkan kamu menyelesaikan pernikahan ini dengan baik. Kedepannya mau bagaimana, aku tidak akan ikut campur. Yang ayah tetapkan, apakah dia? Apa maksudmu? Tidak apa-apa. Berikan perjanjian pernikahan padaku, aku akan periksa dan konfirmasi. Di ruang kerja.
Tuan Huo. Lakukan. Ya. Wah, Pak Huo, keluarga Besan. Keluarga Besan, selamat, selamat. Pak Jiang, Pak Huo. Tak disangka, dua keluarga besar di Jingzhou malah jadi Besan. Ya sudahlah, mari kita bersulang untuk Direktur Jiang dan Direktur Huo. Kita harus sering kerja sama ya. Tentu saja. Oke, kalian lanjut ngobrol. Kamu dengar belum? Beberapa waktu lalu, Nona Jiang yang sulung itu dijemput dari desa. Jangan-jangan buat pernikahan ini? Anak desa. Belum pernah lihat dunia. Wajar saja dinikahkan dengan Tuan Muda Huo kedua yang playboy itu. Kasihan sekali si Nona besar ini. Lihat saja, ibunya digeser oleh selingkuhan ayahnya. Lalu diusir dari rumah. Baru saja pulang. Langsung terjun ke lubang api lain. Ayah. Kakakmu mana? Aku mana tahu? Apa aku bisa mengatur dia? Kamu pakai ini? Iya. Kan hari ini aku bukan bintang utamanya. Ganti. Dia siapkan gaun untukku. Kamu ngapain? Ganti baju. Bukannya kamu mau lihat? Jiang Ying, kupikir kau memang beda. Ternyata tetap saja, cari segala kesempatan buat merayuku. Kenapa nggak lihat? Niat jahat tapi takut, Tuan Huo. Apa cuma saat kena obat bius baru jadi laki sejati? Kamu, Aku ganti di sini biar nggak buang waktu nyetir. Kalau Tuan Huo mau lihat, bisa berhenti dulu. Lalu lihat dengan leluasa. kenapa panas banget di mobil ini? Makasih. Dia benar suka aku, kan? Seorang wanita. Kalau nggak beneran cinta, mana mungkin bikin aku tertarik? Ini pasti putri kedua keluarga Jiang yang dinikahkan dengan Tuan Huo. Jiang Jiao kan? Betul. Kelihatan manis dan cantik. Pantas Tuan Huo suka. Ibu, ayah, paman. Wah, masih panggil paman? Sudah saatnya panggil ayah. Kakak Huo gimana? Mungkin ada urusan yang tertunda. Nggak apa-apa. Tuan Huo memang selalu sibuk. Nggak masalah telat sedikit. Ying Er kemana? Yu Jiao, bukannya kamu datang sama Xiao Ying? Kakak dari pagi sudah nggak ada. Aku kira dia duluan datang. Ayah. Kakak jangan-jangan sudah berubah pikiran. Sebenarnya tidak mau menikah dengan Tuan kedua Huo kan? Hari ini sengaja ingin membuat keluarga kita malu. Siapa bilang aku tidak datang? Inikah putri sulung keluarga Jiang? Ini tidak terlihat seperti anak desa. Memang pantas jadi putri kandung keluarga Jiang. Ah, ini benar-benar putri asli. Ini jauh melampaui adiknya. Ayah. Sudah datang, bagus. Yu Jiao, tenang, Mama sudah mengatur semuanya. Kalau Jiang Ying ingin cari perhatian, hari ini biarkan dia puas-puasin. Nona Jiang. Maaf Nona Jiang, aku tidak sengaja. Pelayan, kamu kenapa? Kok ceroboh banget sih? Kamu gimana sih? Ah, segelas anggur aja nggak bisa pegang. Cepat bawa Nona ke bawah ganti baju. Kalau sampai bikin acara molor, kamu sanggup tanggung? Baik, Nona Jiang, silakan ke sini. Cepat pergi.
Semua jangan panik, cuma hal kecil. Silakan lanjutkan obrolannya. Tunggu sebentar, acara makan-makan akan segera dimulai. Nona, Tuan Huo sedang menunggu. Silakan ikut saya. Tuan Huo, jangan-jangan ada kejutan buat aku? Ayo, Silakan. Siapa di sana? wah. Ternyata Tuan Huo benar-benar siapkan kejutan buat aku. Jangan-jangan karena tahu Jiangning akan datang dengan pakaian mewah, jadi sengaja siapkan untukku. Kirain dia pria ya? Gak ngerti apa-apa, ternyata cuma belum waktunya. Masih harum. Sepertinya semuanya aroma Tuan Huo. Tuan Huo, aku sekarang akan pakai baju yang kamu siapkan untukku. Tuan Huo, Nona Jiang sedang ganti baju di suite presiden. Beliau ingin Anda bantu tarik resletingnya. Kukira putri kandung ini. Seberapa sopan, ternyata baru ketemu sekali sudah buru-buru. Memang seperti yang mereka bilang. Dia imut-imut. Oke. Maaf ya, tadi ada keadaan darurat. Sayang, kamu datang. Kamu kok begitu? Karena aku suka kamu. Gak bisa dibuka. Benar-benar. Tunggu dulu. Kamu kenapa? Apa yang ada di tanganmu? Di tanganku? Aku tadi. Jangan berpikir macam-macam. Aku cuma ingin cepat sembuh agar bisa keluar. Jiangning, kamu masih saja keras kepala. Bagaimana kalau aku bilang aku ingin menikahimu? Jangan banyak bicara. Ikuti aku. Kenapa Ying Er belum juga selesai? Seharusnya sudah hampir selesai. Pak Jiang, ada masalah? Aku tadi sedang bersih-bersih. Lewat kamar ganti Nona Jiang, aku dengar. Kamu dengar apa? Cepat katakan, apa tentang Xiaoying? Ada apa yang terjadi? Aku dengar Nona di dalam sedang terengah-engah. Apa yang kamu katakan? Apa itu benar? Wah, adik kecil, jangan sembarangan bicara. Bagaimana mungkin Nona kami melakukan hal seperti itu? Aku dengar langsung, 100% benar. Dan, aku juga melihat Tuan Huo kedua masuk ke kamar Nona Jiang. Katanya Nona Jiang yang menyuruh Tuan Huo kedua datang. Ini, Direktur Jiang, Nyonya, Direktur Huo, yang kukatakan semuanya benar. Jika ada setengah kata dusta, aku pantas dihukum mati. jadi, maksudnya Nona Jiang dan Tuan Huo kedua ini. Belum selesai bertunangan sudah berbuat mesra? Sungguh keterlaluan. Dulu pernah dengar Tuan Huo kedua itu playboy. Tak disangka Nona Jiang juga ternyata seperti itu. Padahal tadi aku kira dia masih suci dan bersih. Pantasan dari desa. Entah di desa. Sudah berapa lelaki yang menidurinya? Ayah, kurasa kakak tidak mau menikah dengan Tuan Huo kedua. Jadi dia pakai cara ini untuk memaksa kita batalkan pertunangan. Ya ampun.
Kalau benar begitu, sungguh tidak pantas. Lalu kami ini apa? Kami hanya salah satu langkah dalam rencana putrimu yang tertua. Benar, kau tidak boleh mempermainkan tamu seperti monyet. Kami sudah bayar uang angpau. Ya, betul sekali. Berani dia. Kalau benar dia berbuat hal itu, mau tidak mau dia harus menikah. Astaga, suami, aku tak menyangka. Xiaoying sebodoh ini. Sampai berani melakukan hal semacam itu. Acara pertunangan yang bagus ini dirusak oleh satu orang. Benar, satu tikus merusak semangkuk bubur. Lalu siapa yang akan menuntut keadilan untuk Yu Jiao dan Tuan Huo? Aku terlalu memanjakannya belakangan ini. Melihat sendiri baru percaya. Jika Ying Er benar melakukan hal ini, para hadirin, saya Jiang hari ini pasti akan memberikan semua orang sebuah penjelasan yang jelas. Ayo. Aduh Tuan, jangan marah. Bu, kemana kakak kita pergi? Oh, Yu Jiao pergi mencari Tuan Huo kan? Ah tidak apa-apa, selama Tuan Jiang ada di sini, lebih baik kalau kakakmu tidak ada. Menghindari si manis itu berbuat jahat lagi kesempatan ini. Benar juga. Ayo. Direktur Jiang, Nyonya, ini dia tempatnya. Ying Er, kamu cepat pakai baju sekarang. Keluar dengan patuh, minta maaf kepada semua orang. Aku bisa memberikan hukuman yang ringan. Aduh Xiaoying, kalau kamu tidak mau menikah, kita bisa bahas dengan baik kan? Tapi bagaimana kamu bisa mempertaruhkan muka keluarga Jiang kita? Aduh, cepat pakai baju dan keluar. Minta maaf kepada semua orangnya. Ying Er. Ayah, kakak pikir diam di dalam tidak akan apa-apa ya? Apa yang terjadi ini? Kamu dengar saja. Dobrak pintunya untukku. Tuan Huo. Ah, Kamu tidak apa-apa kan? Kamu tidak mau kerja lagi ya? Maaf Tuan Huo, aku datang terlalu awal. Pergi sana. Ayo pergi. Pergi sana. Ah, Bagaimana? Penampilanku barusan cukup bagus kan? Dibandingkan terakhir kali, apakah teknikku semakin meningkat? Kamu masih suka kan? Tuan Huo sebelum diberi obat memang tidak terlalu bagus. Aku tidak bagus. Hang, Ah wanita, lihat apakah aku akan peduli lagi denganmu. cepat pakai baju. Sebentar lagi ada urusan penting. Sudahlah, tidak usah mempermasalahkan dengan wanita. Oke, ini hal yang paling aku kuasai. Ayah ada di sana. Apa yang kalian lakukan di sini? Ini tidak pantas sama sekali. Apakah kamu tidak punya malu? Kak. Yu Jiao ini. Ayah, Bu, adik, kenapa kalian datang ke sini? Kamu. Kenapa kamu bersama Xiao Wang? Xiao Wang? Wah, kok kamu? Kakak Huo gimana? Tidak mungkin. Ini, bukan. Nona Jiang kedua dan Tuan Huo kedua? Tidur di pesta pertunangan? Tuan Huo dan kakak tertua dicurangi. Astaga, ini berita besar. Jangan-jangan Nona kedua ini sudah lama main api dengan Tuan R, sisa perasaan belum hilang. Manfaatkan pesta pertunangan yang belum resmi. Buru-buru nikmati malam bahagia. Wah, ranjangnya besar banget. Entah, Nona Jiang kedua ini dulu sama Tuan Huo kedua. Pas lagi berhubungan, semeriah ini enggak ya? Aku enggak. Kalian jangan asal ngomong. Jangan foto. Ayah, Ibu. Dilarang foto. Cepat keluar. Jangan foto. Udah, jangan foto lagi. Kalau masih foto, aku hancurin semuanya. Kok nggak boleh difoto? Tante Yo, Jianging, kalau aku boleh difoto, adik nggak boleh? Tante Yo, jangan terlalu plin-plan. Jianging, pasti ulah kamu. Aku nggak akan biarin kamu. Adik masih merasa nggak cukup malu? Tidur sama calon pasangan pernikahanku. Malah nuduh duluan. Balik nyerang aku? Jianging, kamu, Yu Jiao.
Kakak Huoki, kejadiannya bukan seperti yang kamu bayangkan. Jangan sentuh aku. Aku jijik sama kamu. Ayah, sepertinya ini salah paham. Ayo, bubarkan semuanya. Salah paham? Sandiwara belum selesai. Kok mau bubar? Bawa orangnya ke sini. Bicara. Iya, Ibu Yo yang suruh aku kasih racun birahi ke Nona Jiang tertua. Biar sama Tuan Huo hubungannya jadi kenyataan. Pelayan ngomong apa sih? Pak Jiang, aku bicara jujur. Nggak ada bohong sedikit pun. Ayah, omongan pelayan kok bisa dipercaya? Iya. Kalau omongan pelayan nggak bisa sembarangan didengar. Lalu kenapa semua orang berkumpul di sini? Kamu? Ayah, lihat, Xiao Ying kan sekarang nggak. Kenapa-kenapa? Yang kena anakku, Yu Jiao. Masa aku tega sakiti anak kandung sendiri? Jiang Yu Jiao. Kamu bilang, kenapa kamu di sini? Kenapa sama dia? Berbaring di ranjang yang sama ya. Anakku yang malang. Hanya mama yang bisa selamatkan Yu Jiao. Tenang, ayah takkan berbuat apa-apa padamu. Setujui dulu saja. Semua ini gara-gara Jiang Ying. Mama pasti balas dendam untukmu. Nak, berani-beranilah cerita, sebenarnya apa yang terjadi? Mama dan papa pasti membelamu. Adikku sayang. Sudah memutuskan? Jiang Ying, kau akan mati mengenaskan. Ayah, aku sesaat tergoda. Aku memang mau meracuni kakak Huoki. Tapi malah bertemu dengan Huo Ershao. Jadi aku diperkosa. Jiang Yu Jiao, di ranjang. Kau tak seperti ini, aku perkosa kau. Karena kau yang menggoda duluan. Mama di sini, jangan takut. Huo Ershao ini memang bukan cuma omongan. Calon tunangan kakak sendiri pun digauli, Nona Jiang kedua. Juga bukan tipe penurut, pernikahan aliansi keluarga kaya, kurasa Tuan Huo. Sama sekali tak cinta padanya, makanya dia ambil langkah nekat. Kalau tak diracuni, mana mungkin dia diperkosa. Kalau begitu, pernikahan aliansi ini batal setelah kejadian ini. Keluarga Jiang dan Huo mungkin akan runtuh lagi. Ayah, kalau sudah begini, aku bilang, jika ada masalah apapun, aku takkan menikah. Ayah, Ketua Huo, lihat Yu Jiao. Dia juga tak sengaja, dia juga dirugikan. Sekarang semua tokoh penting di Jingzhou ada di sini menyaksikan. Asal Tuan Huo tak keberatan, tetap harus utamakan kepentingan dan reputasi kedua keluarga. Bibio, sampai sekarang masih mau membela diri, tak takut. Siapa bilang aku tak keberatan? Lagi pula, di perjanjian aliansi ini juga tak tertulis namaku, Huoki, dan Jiang Yu Jiao. Berikan perjanjian aliansinya, aku akan periksa dan konfirmasi. Ada di ruang belajar. Huoki kau. Ayah, kenapa reaksinya berlebihan? Jiang Ying kan putri sah keluarga Jiang. Cantik, berkelas, cerdas. Juga lebih bersih dari Nona Jiang kedua. Dia jadi istri saya, penerus keluarga Huo. Bukankah lebih cocok? Nona Jiang pertama, bagaimana pendapatmu? Wah, sepertinya Nona Jiang tidak keberatan nih. Sudah tidak sabar mau kontak fisik dengan saya ya? Kamu, Saya sudah bilang kan, kamu sendiri yang setuju. Jiang Ying, kamu sungguh bermulut manis hati busuk. Kalau saya bilang mau menikahi MU. jangan banyak omong, lakukan denganku. Kamu jahat dan tidak tahu malu. Jelas-jelas kamu yang setiap hari memikirkan hal percintaan. Sejak pertama kali saya melihat Nona Jiang, saya langsung merasa dia sangat cocok dengan Tuan Huo, Nona Jiang. Memang tidak salah, anak dari Nyonya Jiang. Sudah kelihatan dari awal bukan orang biasa. Kalau dia kemudian mewarisi kemampuan berdagang ibunya, bekerja sama kuat dengan Tuan Huo, nanti di Jingzhou, mereka tidak ada lawan. Ini pertama kalinya saya lihat Tuan Huo bersikap seperti itu pada seorang wanita. Kontak dekat seperti ini, sepertinya ini memang cinta sejati Tuan Huo, Tuan. Ini tidak boleh. Ayah, seharusnya aku yang menikah dengan kakak Huoki.
Aku difitnah oleh orang. Cukup. Sampai saat ini, saya setuju Ying Er menikah dengan Tuan Huo. Sedangkan kamu, kata ibumu benar, untuk menyelamatkan kepentingan dan nama baik keluarga Jiang. Kamu nikah dengan Tuan Muda Huo yang kedua. Tidak, Ayah. Ayah, Tuan. Sayangku. Bagaimana kamu bicara seperti itu? Ayah. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak tahu apa yang kamu lakukan? Aku dan kakakku. Kita semua adalah bidakmu. Hanya saja kamu tidak menyangka. Kakakku yang membalasmu. Kamu. HMPH. Jiang Ying, kamu. Bu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Jiang Ying, Bu, kamu pernah bilang, kamu akan membalaskan dendamku kan? Iya, Bu. Kalau kita tidak singkirkan Jiang Ying sekarang, jika dia sudah punya bantuan Tuan Huo, langkah selanjutnya, apakah dia akan mengambil seluruh hak warisku? Bu, nanti aku tidak akan dapat apa-apa lagi. Halo? 10 juta, tolong bantu saya lakukan sesuatu. Asisten Lee, di mana mobil saya? Saat nikah saja aku belum hitung kamu. Berani lagi mencelakanku? Mobil seharga 10 miliar hampir rusak total. Kurasa kau ingin mati saja ya? Hei, sayang. Mau mati kau? Kau pikir setelah aliansi pernikahan gagal, semuanya akan baik-baik saja? Apa maksudmu? Sampai sekarang, pembunuh ibu MU masih belum ditemukan. Jika aliansi pernikahan gagal, Liu Xiaohui pasti akan membunuhmu dengan cara apapun. Ternyata dia berpikir sama seperti aku. Lagi pula, ayahmu tidak akan mudah menyerahkan adikmu. Para pemegang saham juga tidak mau. Jadi di dekatmu, harus ada seorang pria yang punya kekuasaan dan pengaruh besar, dan pria itu adalah aku. Dan hanya bisa menjadi aku. Tapi itu semua sepertinya akan dibicarakan nanti. Kita sekarang dalam masalah. Wah, aku kira pertarungan sebesar apa, cuma 2 orang doang. Masih mau keluar 1 miliar cuma buat minta aku kerahkan banyak saudara. Siapa yang mau? Kami tidak bisa memberitahu informasi klien. Ini peraturan di dunia gelap. Ingin uang kan? Aku kasih kamu. Kau gila ya? Bukannya dia mau uang, kamu kasih dia lebih banyak uang. Bisa beli informasi dari dia kan? Aku juga bisa dapatkan informasinya. Kasih uang ke aku. Buat apa kasih ke dia? Sekarang kau sudah jadi istriku, uangku. Bukan berarti uangmu juga. Berani-beraninya kau pindahkan uangku buat kasih ke orang lain. Wanita yang benar-benar seenaknya sendiri. Baiklah. Aku salah. Sayang. Kalau kau berani panggil seperti itu lagi, aku hancurkan kau. Hei, aku masih di sini loh. Apa maksud kalian berdua? Bermain asmara di depanku, anggap aku tidak ada ya? Aku tanya sekali lagi, siapa yang menyewa MU? Kau cewek kecil ini lucu sekali. Anggap aku tidak apa-apa sudah, tidak paham bicara manusia ya? Siapa yang menyewa apa urusanmu? Apa kau pantas tahu? Kau cuma perlu tahu, hari ini adalah hari kematianmu, bos. Buat apa banyak bicara dengan dia, majikan cuma mau kita bunuh dia dan hancurkan tubuhnya. Kita serang saja, benar juga cewek kecil. Menyerah saja dengan baik. Jiang Ying hati-hati. Terakhir kali aku diburu, kau selamatkan aku, kali ini. Aku balas budi. Gila benar. Bos, ini, peluruku sudah keluar. Terbang kemana ya? Di sini.
Jangan tembak, semuanya serahkan senjatanya. Kemari. Mereka terlalu banyak. Aku khawatir kau sendirian tak bisa menghadapi. Lepaskan bajumu. Sudah saat begini, masih mikirin itu. Serbu mereka. Kau baik-baik saja? Aku lawan kau sampai mati. Ah, Gimana? Baik-baik saja? Ada yang terluka? Gak apa-apa. Darahnya keluar. Sini. Ternyata dia benar-benar cinta mati padaku, cuma mulutnya keras. Orang terakhir yang melindungiku seperti ini masih guru besar. Dia memang tak takut mati. Tuan Huo, kau baik-baik saja? Orangnya pun untuk mereka. Ya, oh iya Tuan Huo, orang yang membunuh ibu Nona Jiang. Sudah tertangkap dan sudah mengaku. Tinggal menunggu kalian kembali. Ah, Katakan, siapa yang menyuruhmu membunuh ibuku? Katakan. aku. Aku bilang, orang yang menyuruhku adalah Direktur Huo. Direktur Huo yang mana? Ayahmu Tuan Huo, Huo Tianyun. Tua Huo. Aku bicara benar, jangan bunuh aku cuma menjalankan perintah. Ternyata tebakanku benar, ibu tirimu dan ayahku ada hubungan. Tuan Huo, si botak juga sudah mengaku, katanya yang membelinya adalah seorang wanita, tapi menggunakan nama Direktur Huo. Yo Xiao Hui. Benar-benar berusaha membersihkan diri. Oh iya, uang yang dia terima serahkan padaku, lalu kirim pesan. Ke orang yang membelinya, bilang saja. Aku sudah diselesaikan. Ya, Tenang saja, bukti di pihak ayahku, aku yang urus. Itu kan ayahmu sendiri. Orang yang paling mencintaiku. Sudah lama mati. Ayahku, cuma dalam hal uang dan kekuasaan. Masih mengakuiku sebagai anak. Sudah berapa lama ibu meninggal? Hampir 10 tahun. Aku tak berani mengingatnya terlalu jelas. Takut nanti menangis, tak ada yang menghibur. Aku saja tak menangis. Laki-laki kok menangis. Kamu benar-benar wanita yang kejam. Baru tahu sekarang? Aduh, masih marah ya? Aku juga nggak tahu bakal jadi begini. Pasti Jiangning yang mainin kita. Udah aku suruh orang urusin dia. hah? Terus anak perempuanmu bilang anakku yang paksa dia. Kamu yang ajarin ya? Mana mungkin aku ajarin, cuma suruh dia ngaku dulu aja. Siapa tahu, mungkin karena ada Pak Huo dia jadi ngomong gitu. Aduh, Nanti kalau aku udah dapetin. harta Jiang Xuan. Bukannya dia juga anakmu? Kok masih dendam sama anak sendiri? Gimana kalau aku kasih hadiah lagi? Nah gini dong. Jahat? Halo? Tamu udah beres. Oke, sisanya langsung aku transfer. Tabungan rahasia sedikit ini udah habis. Tapi buat bunuh Jiangning. Cukup worth it. Lagian sebentar lagi keluarga Jiang ini jadi milikku. Si tua bangka ini masih harus dibujuk-bujuk. Bahas soal Yushuan. Pak, jangan marah lagi. Yu Jiao beneran udah nyesal. Cuma nggak tahu. Xiao Ying kapan mulai? Dekat sama Pak Huo. Waduh, jangan-jangan. Jangan-jangan apa? Kalau nggak ada siring kali ini.
Muka keluarga Jiang udah dipermalukan anak kesayanganmu. Sekarang jadi heboh, seluruh Jingzhou udah pada tahu. Meski kita besanan sama keluarga Huo, efek operasi perusahaan nggak sebagus yang diharapkan. Harus cari mitra kerja yang lebih besar. Grup Jingzhou Yucheng. Ini memang satu-satunya cara. Tapi dulu kita 2 kali gagal nego kerjasama. Baru pilih jalur besanan. Pak, aku dengar ketua grup ini cewek. Coba suruh Yushuan aja. Kurang apa mainan begini lagi? Hah? Muka keluarga Jiang belum cukup dipermalukan ya? Aduh Pak, ini kan satu-satunya cara. Lagian, di hati, kan kamu juga mau Yushuan. Nerusin usaha kamu. Sekarang Xiaoying mau nikah sama Pak Huo. Pak Huo sekuat itu, pasti nggak bakal kasih dia ikut campur hak waris. Bukankah ini waktu yang tepat untuk membina Yushuan dengan baik? Ah, Tuan. Baiklah, besok undang pemegang saham grup, Paman Liu, dan Paman Song ke rumah. Untuk berbicara baik-baik. Hai. Guru. Pangeran muda. Di luar masih memanggilku guru ya? Panggil Sanyang saja. Baik. Duduklah. Sepertinya, mereka tidak menindasmu. Mana mungkin mereka bisa menindasku? Benar juga. Kau bilang kematian ibumu sudah ada hasilnya. Sudah ketahuan. Memang perbuatan Yo Xiaohui. Tapi dia menyuruh orang lain, untungnya. Sudah ada yang membantuku mengumpulkan bukti. Ada orang? Laki-laki? Aku patuh pada ajaran guru, tidak ada hubungan apapun dengannya. Adapun tidak apa, yang penting dulu. Aku tidak menyuruhmu belajar Jue Qingdao. Apa? Cinta di dunia ini, mana mudah diputus. Apalagi ikatan keluarga terdalam, kalau dilupakan. Untuk apa balas dendam? Yang disebut putus cinta. Hanya untuk memotivasimu berlatih tanpa lupa niat awal. Sekarang kau sudah melakukan dengan baik. Saat ini, pernikahan dengan keluarga Huo tidak efektif. Mereka pasti akan bertindak lagi, kurasa. Akan mencari mitra kerja lebih besar, grup Jingzhou Yucheng. Grup. Hang. Sanyang mengenalnya? Bukan mengenal, hanya dulu. Sekadar investasi dengan orang lain, main-main saja. Kau butuh, beri saja padamu. Ngomong-ngomong, nama Jianging. Cukup berjodoh denganmu. Sanyang, ini. Sudah, aku juga tidak memberikannya gratis. Kemampuan bisnis, ibumu dan aku. Sudah mengajarmu banyak. Kau harus kelola dengan baik, kalau tidak, aku akan ambil kembali. Anggap saja hadiah. Untukmu segera menguasai hak waris keluarga Jiang. Tenang Sanyang, tunggu kabar baik dariku. Putri manis. Kenapa nggak keluar-keluar, Bu? Apa aku bakal kena penyakit, ya? Waduh, Putri manis. Ngomong apa sih? Kamu cuma sekali sama dia. Dibersihin aja udah, nggak bakal ada masalah. Serius? Tentu saja. Oh iya, Jianging. Udah aku suruh orang urusin, Bu. Untung ada kamu. Ayo, Om Liu dan Om Song dari grup perusahaan Dateng. Keluar lihat adikmu gimana dapetin hak waris. Oke. Duduk. Silakan duduk. Hari ini minta kalian dateng, terutama buat perkembangan grup perusahaan ke depannya. Dapetin hak kerja sama grup itu, sangat penting. Yushuan, aku sama Om Liu, sama bapakmu, paling yakin sama kamu. Putra satu-satunya keluarga Jiang ini. Aku beneran bisa? Ada aku sama Om Song, sama Pak Jiang di sini, kenapa nggak bisa? Kami pasti bantu kamu. Lagian, CEO grup perusahaan ini. Katanya cewek. Yushuan kita. Tampan, muda sukses. Bagus. Oke, Pak. Dengan dukungan Om Liu dan Om Song, aku pasti nggak bakal mengecewakan harapan kalian semua. Anak baik. Baik Tuan, Hahuoye, sama Nona Besar Dateng. Jianging, Pak, aku belum bilang mau nyerahin hak waris, kan? Bu, kok dia? Pasti nipu duitku nggak ngelakuin apa-apa. Paman. Yinger,
Kamu pulang kenapa? Pak, aku belum nikah. Rumah ini udah nggak boleh pulang? Jangan-jangan ada yang udah nggak sabar pengen aku kayak ibu. Hilang selamanya di luar. Xiaoying, maksudmu apa? Jiang Ying, berani-beraninya balik ke keluarga Jiang. Iya, Jiang Ying, kalau bukan karena kamu. Perjodohan kita sama keluarga Huo, mana sampai jadi bahan omongan orang. Berani-beraninya balik. Om Liu, Om Song. Obat ini kan adik manisku yang ngasih. Yang ketangkep di ranjang juga dia. Ada hubungannya sama aku? Jiang Ying, kamu. Kalau bukan karena kamu menggoda Tuan Huo, Yu Jiao bakal berbuat hal seperti ini? Jelas-jelas kamu yang pengen dikasihani sendiri. Melawan Yu Jiao, baru jadi begini keadaannya. Aku yang terlibat kok nggak tahu? Nona Jiang yang goda aku? Jelas-jelas aku yang nempel terus. Sama Nona Jiang. Lagi pula aku nggak pernah ngerasa tulus. Sedikit pun sama Jiang Yu Jiao. Ayah. Dulu ayah janji sendiri mau kasih hak waris ke aku. Kok sekarang malah sembunyiin aku? Langsung mau kasih ke adik? Ayah, Xiaoying, kamu ini. Kamu kan mau dinikahkan sama Tuan Huo. Hak waris ini. Nggak perlu lagi buat kamu. Jadi istri yang baik, itu baru urusanmu. iya benar, Jiang Ying. Kamu mau nikah, masih punya pikiran enggak? Paman, Bibi, Pak Liu, Pak Song. Kalau aku nggak mau Jiang Ying, cuma jadi istri yang baik, gimana? Tuan Huo, maksudmu apa? Jiang Ying sebagai putri sulung keluarga Jiang. Menguasai bisnis Jiang, wajar. Nanti, kalau jadi istriku, kita berdua bakal jagoan di Jingzhou. Hal bagus kayak gini, masa nggak tahu? Tuan Huo, Xiaoying ini bisa apa nggak? Nggak cuma omong doang. Yushuan kami juga harus lewat ujian. Ya sama-sama lewat ujian aja. Paman pengin hak kerja sama grup. Jadi modal terbesar buat balikan keadaan Jiang. Jiang Ying punya kemampuan apa enggak? Lihat aja nanti, pasti ketahuan. Sudahlah, biar Ying Er nggak berharap lagi. Juga bagus. Hahaha. Baiklah kalau gitu, aduin aja Yushuan. Sama Ying Er, lihat siapa yang bisa dapetin hak kerja sama grup. Gue lihat kamu bisa bikin onar apa. Jiang Ying, gue punya ayah, Paman Liu. Paman Song bantuin. Gue juga laki-laki beneran. Tunggu aja kalahnya. Kenapa kamu bantuin gue gini? Percaya banget gue bisa dapetin? Udah gue bilang, gue bakal bantuin kamu. Membantu aku sebenarnya membantu dirinya sendiri kan? Toh kali ini. Apa kamu merasa? Aku sangat cinta banget sama aku kan? Iya. Cinta kamu sampai. Pengin kamu langsung mati. Kamu ini perempuan. Lagi-lagi trik ini. Tuan Huo, bukannya juga bolak-balik cuma beberapa kalimat itu aja ya? Dialog bos ganteng. Kok segitu miskinnya sih? Kamu. Pasti, udah bilang ke banyak cewek kan? Cewek ini benar-benar semena-mena gak bisa diajak ngomong. Udah aku baikin gini. Dia masih bersikap kayak gini. Lebih baik dari awal aku gak bantuin dia. Biarin dia hidup sendiri mati sendiri. Diam apa? Nyetir. Udahlah. Siapa suruh dia, beneran suka sama aku. Nyetir. Kamu tinggal di sini dulu aja. Semuanya udah aku atur. Aku takut kamu gak biasa jadi susah tidur. Aku sengaja, di samping kasur. Taruh aromaterapi buat kamu. Itu ibuku, waktu masih hidup, racik sendiri. Seharusnya ada aroma seorang ibu. Terima kasih. Silakan masuk. Ada apa sampai segini malam? Nona Jiang, ini Tuan Huo suruh aku, harus langsung serahkan dokumen ini ke kamu. Dia minta kamu lihat dulu. Kenali dulu kebutuhan grup terhadap proyek ini, besok. Baru diajarin bikin proposal. Dia nggak di rumah? Kok nggak datang sendiri? Tuan Huo kami, sekarang masih di kantor, ngerapihin data. Waktunya mepet banget, dia nggak berani santai sedetik pun, malah suruh aku beliin ranjang lipat.
Sampai segitu perhatiannya. Nona Jiang, jangan marah ya kalau aku banyak omong. Tuan Huo kami di Jingzhou, terkenal kejam gak punya perasaan. Otoriter dingin, apalagi peduli sama orang lain. Kamu, satu-satunya yang bikin dia ketawa, bikin dia banyak bicara. Dan bikin dia lembur buat kamu. Oh iya Nona Jiang. Tuan Huo kami dulu. Nggak pernah sentuh perempuan manapun, kamu yang pertama buat dia. Apa? Ngerti. Kamu pulang dulu aja. Kalau dia tahu aku sebentar lagi akan jadi CEO grup, dia bakal bunuh aku nggak? Selamat datang, Ketua Dewan baru. Ketua baru yang turun dari langit ini, kelihatannya masih muda banget. Jangan-jangan orang dalam? Pede aja, emang orang dalam. Menurutku, dia nggak ngerti apa-apa. Ini masalah yang udah ngehang hampir seminggu, nggak ketemu solusinya. Tapi ketua dewan cuma butuh belasan detik buat ngerjainnya. Ah, Ketua, ini produk baru kita. Data ini salah. Waktu analisis tren ekonomi luar negeri sama dalam negeri. Perhatiin variabel sama waktunya. Ah, bukan ini. Beneran deh. Direktur Jiang. Jiang Yushuan udah nunggu di kantor. Aku mau tarik omongan barusan. Aku juga. Ah, emang cewek yang paling ngerti cewek. Baju yang mama pilih ini bener-bener seksi. Nanti lihat aja. Aku bakal langsung goyang ketua dewannya. Jiang Ying, Adik, lo lagi. kenapa lo bisa di sini? Kenapa aku nggak bisa di sini? Kalau aku bilang aku ini ketua dewan grup, lo langsung tamat. Hahaha. Omong kosong. Lo ketua dewan grup? Aku ini bapaknya ketua dewan. Grup. Kalau lo emang niat mau dapetin proyek grup ini, kenapa nggak riset dulu nama belakang ketua dewannya? Apa arti nama grup ini? Jangan nakut-nakutin. Ketua dewan grup ini marga Jiang. Namanya Jiang Yu, nggak ada hubungannya sama lo. Oke deh. Kalau lo mikir gitu, aku juga nggak bisa ngapa-ngapain. Ah. Aku tahu. Pasti lo yang nipu Direktur Jiang pergi. Sekarang buat berebut hak kerja sama ini. Lo sampai nggak pilih cara ya? Hari ini papa nggak ada. Nanti aku ajarin lo baik-baik. Biar ingat, mau ngadu, pulang aja ngadunya. Aku duluan ya. Jiang Ying, lo balik sini. Biar dia nunggu cukup lama, kesakitan cukup, baru lo kasih tahu. Proyek ini akan saya berikan kepada keluarga Jiang. Besok saya akan mengadakan pesta koktail. Undang semua kalangan dari Jingzhou untuk hadir. Suruh keluarga Jiang dan para pemegang saham mereka ikut serta. Siapkan segalanya dengan baik. Siap. Ada apa? Kemana saja kamu? Ada urusan apa sampai secepat ini? Saya baru dapat kabar, kelompok perusahaan besok akan mengadakan pesta koktail, minta keluarga Jiang hadir dan juga akan mengumumkan masalah hak kerjasama. Waktumu sudah tidak banyak lagi. Masih ada waktu bermain di luar, sungguh raja tidak cemas tapi abdinya yang panik. Jadi, Tuan Huo itu adalah abdinya? Kamu, aku, lah, cukup omong kosongnya. Aku bawa kamu sini. Duduk.
sebenarnya aku. Tempat ini sangat penting. Ini adalah penentu. Kunci keberhasilan sebuah proyek. Seolah-olah, bahkan saat kita berhubungan intim pun tidak sedekat saat ini. Lihat data ini. Apa sikapmu itu? Kamu tidak ingin hak waris lagi? Ya sudah, jika kamu tidak bisa belajar, ya sudah. Pokoknya nanti, saya bisa berikan semua proyek utama keluarga Huo. Untukmu, kamu juga punya kesempatan untuk berjuang. Kenapa kamu begitu baik padaku? Jangan-jangan kamu suka aku ya? Apa yang dia bicarakan? Bukannya dia yang suka aku? Tuan Huo, ini adalah rekaman pengawasan dari kamar Tuan Huo. Sudah saya rapikan, hahaha. Ini bukti perselingkuhan mereka berdua, ditambah 2 pelaku. Sebagai saksi. Jika dibutuhkan nanti, pasti bisa kamu gunakan. Terima kasih. Segera selesaikan semua ini. Ini penampilan resmi pertama Ketua Dewan Direksi kelompok kali ini. Ya, sebelumnya sangat misterius, kali ini keluar langsung mengumumkan. Ini terlalu membuat orang penasaran. Dengar-dengar, hak kerjasama ini sudah menjadi milik keluarga Jiang. Tidak tahu trik apa yang mereka pakai. Aduh, anakku hebat sekali kali ini. Milik keluarga Jiang, tidak tahu trik apa yang mereka pakai. Aduh, anakku hebat sekali kali ini. Memang putra terbaik yang aku lahirkan. Itu juga putraku loh, sebelumnya aku. Anggap Yushuan tidak bisa diandalkan, ternyata bocah ini masih pintar. Apa yang bisa diajarkan sekali langsung bisa? Aku tidak sia-sia melindungimu. Ternyata memang anak laki-laki satu-satunya keluarga Jiang. Sekali bertindak langsung ketahuan kemampuannya. Bukannya si Jiang Ying itu masih berani melawan kita kemarin? Hari ini, kok malah tidak kelihatan batang hidungnya? Mertua. Lau Huoya, ini mau aku ucapkan selamat dulu nih untukmu. Bisa menjalin hubungan dengan keluarga Jiang, keluarga Huo juga ikut untung. Sayang sekali Yu Jiao, sekarang bisa dibilang turun kasta nih. Tunggu saja sampai aku dapatkan harta warisan Jiang Shuyuan. Aku lihat kalian bisa sombong sampai kapan. Jiang Ying mana? Jangan-jangan kabur di menit-menit terakhir? Kamu di mana? Mari kita sambut kehadiran Ketua Dewan Direksi Grup. Jiang Ying. Waktu itu kamu sudah pura-pura jadi ketua, masih belum puas? Kamu masih berani datang? Xiao Ying, kemarin soal Yushuan kita. Aku saja tidak menyalahkanmu. Acara sepenting ini hari ini. Jangan kamu anggap main-main. Jiang Ying, kamu si anak bawang. Jangan karena kalah, terus berhayal mau main drama seperti ini. Iya, Jiang Ying, ada beberapa hal. Bukan urusannya bisa ditangani baik oleh kalian para wanita. Baik. Kalau begitu, anggota Dewan Direksi Grup juga wanita, kan? Kenapa Paman Song hari ini begitu bersemangat menjilat? Sudah, Ying urusan hari ini menyangkut kehormatan seluruh keluarga Jiang. Jangan main-main lagi. Cepat turun. Tidak mau turun? Baik. Paman Liu, Paman Song, maju. Kamu ini wanita, kok malah berani mukul orang? Adikku tersayang. Jiang Ying, bukan Jiang Yu. Kalau ada orang yang pura-pura jadi direktur utama muncul di atas panggung, jangan kira keamanan grup ini cuma pajangan. Situasi sebenarnya di grup saja belum tahu. Sudah mau kerja sama ayah, ibu, duluan membangun usaha sama ayah. Juga sebodoh ini? Ini tidak mungkin. Apa yang tidak mungkin? Aku sendiri. Merantau belasan tahun di luar, kalian orang-orang keluarga Jiang. Tidak pernah peduli. Sekarang apapun yang kulakukan, harus laporkan ke kalian? Tapi memang ada hal yang tidak mungkin. Cuma tentang selingkuhan ayah,
Mau dengar? Putar. Aduh, tunggu aku dapat harta Jiang Xuan. Dia kan juga anakmu. Ini terlalu heboh. Astaga, kau berani lakukan ini? Aduh, tak tahu malu. Kok bisa begini? Kau yang lakukan? Ayah. Kau gak ada bukti, kan? Kau. Tidak. Tuan, ini semua palsu. Hasil edit. Jangan percaya dia, Tuan. Jangan. Berani-beraninya kau, si licik. Berani sakiti Ying Er? Aku malah percaya padamu. Ayah, jangan buru-buru. Belum selesai. Bawa orangnya. Bagaimana bisa? Bukannya dia gagal? Bicaralah. Para hadirin, aku tak lakukan apa-apa. Dia bayar aku untuk habisi Nona Jiang. Tapi Nona Jiang terlalu kuat, kami tak sempat. Oh iya, dia pakai nama Direktur Huo. Oh, Si licik berani hianati aku? Jadi, ayah, Bibio bukan cuma racuni aku. Dia bahkan mau bunuh aku. Oh, bukan cuma aku. Dari dulu, dia sudah bunuh orang yang paling kau cintai. Bawa orang. Direktur Jiang, dia dan Direktur Huo suruh aku bunuh Nyonya Liu. Liu Lanxin. Ah, kau. Dia juga suruh aku bunuh Nona Jiang. Kebetulan Nona Jiang tak di rumah, jadi selamat. Nih, aku ada rekaman chat dan bukti transfer. Aku tak bohong. Tak disangka, Nyonya You dan Direktur Huo. Jahat sekali. Untungnya, Nyonya Liu tak salah pilih anak. Nona Jiang inilah penerus sebenarnya keluarga Jiang. pantasan bisa dirikan grup, ternyata dasarnya bagus. Yah, kasihan Nona Jiang, untung kebenaran terungkap. Kau bilang tak tahu? Kau berani bohongi aku? Kau. Ayah, Direktur Jiang. Ayah. Kalian semua hari ini harus sujud. Minta maaf pada ibuku. Aku tak mau sujud. Aku kenapa ini? Bu, kan bilang akan baik-baik saja? Bukannya tidak akan tertular penyakit? Dia bohong padaku, dia selalu bohong padaku. Ayah, itu ayah yang datang menyelamatkanku. Kau siapa kalian? Ini kau. Ini aku. Nona kedua tidak lupa aku kan? Perjanjian Gadai MU sudah habis masa berlakunya. Aku datang mengambil alih rumah ini. Apa yang habis masa? Kau tidak pernah memberitahuku ada batas waktu. Tentu perjanjian ada batas waktunya. Nona kedua jangan-jangan tidak membaca dengan teliti saat itu kan? Bersihkan semua untukku. Tidak, Kak, apa yang terjadi padamu? Yushuan. Ayah, Ibu, Yushuan, kalian apa yang terjadi pada kalian? Ini aku, betul itu aku, Tuan Muda. Perjanjian gadai sudah habis. Aku datang tepat waktu mengambil alih rumah ini. Oh, aku hampir lupa, keluargamu. Belum gilirannya kau yang mengurus.
Ini, ayah selamatkan aku dan kakak, tolong selamatkan kami. Kalian berdua. Aku tanya kalian berdua, apakah kalian tahu tentang ibumu yang membunuh Lansin? Cepat bicara. Ayah, aku... Ayah, aku sudah bilang dari dulu, ibu seperti apa? Akan melahirkan anak seperti apa? Kalau adik-adik tidak tahu apa-apa, apa mungkin mereka berkali-kali menjebakku? Tentu saja, sebagai ayah, kamu juga punya tanggung jawab mendidik anak. Justru karena kamu terus memanjakan mereka, sampai mereka jadi seperti ini sekarang. Kalau bukan karena ibu membawaku ke desa selama bertahun-tahun saat dulu, mungkin aku juga sudah menjadi sama seperti mereka sekarang. Yinger, aku minta maaf padamu. Apa gunanya minta maaf? Saat aku baru pulang ke rumah dulu, aku masih punya harapan padamu. Tapi bagaimana kamu balasiku? Aku bilang percayalah padaku. Tapi kamu berpikir bahwa selama bertahun-tahun aku di desa, tidak bisa melakukan apapun. Bahkan Tuan Hu, orang luar, terus menemani dan membantuku. Lalu keluargaku kemana? Kemana saja kalian semua? Yinger, ayah yang salah, ayah tidak tahu, selama bertahun-tahun ini kamu dan ibumu berubah sebesar ini. Bisakah? Bisakah apa? Lepaskan mereka? Atau maafkan aku? Baik yang pertama maupun yang kedua, ayah tidak bisa mengucapkannya. Sepertinya ayah akan kecewa. Baik dulu, maupun sekarang. Tidak mungkin. Ayah, jangan tangkap aku. Ayah, tolong aku. Ayah, jangan. Yinger, ayah yang bodoh. Bisakah kamu? Ayah memang tidak tahu tentang hal ini. Tapi dulu, saat ibu dan aku diusir dari rumah, kamu juga bertanggung jawab. Jadi, kamu tidak bisa kembali ke rumah Jiang. Pergi saja ke rumah di desa tempat ibu dan aku pernah tinggal dulu. Dan menyesali sisa hidupmu di sana. Yao Xiaohui dan Huo Tianyun dihukum mati karena melakukan pembunuhan berencana. Jiang Yushuan dan Jiang Yujiao dihukum penjara seumur hidup karena penganiayaan dan menghalangi proses hukum, dihukum kumulatif. Kulitmu gatal lagi, ya? Nona Jiang, kamu punya identitas rahasia seperti ini, kenapa tidak? Kasih tahu aku sebelumnya. Aku sibuk bolak-balik untukmu. Sampai capek. Asyik, ya? Sama-sama. Waktu Tuan Huo tukar pernikahan, bukannya juga tidak kasih tahu aku? Kamu ternyata pendendam, ya? Sekarang semuanya sudah selesai. Lagi pula kita tidak benar-benar menikah, cukup hentikan perjanjiannya. Tuan Huo, kenapa marah-marah? Nanti badanmu sakit. Kalau sampai tidak bisa, kan jadi tidak bagus. Jiang Ying, bukannya kamu suka aku? Mata yang mana yang lihat aku suka kamu? Wanita memang keras kepala. Kalau aku yang suka kamu. Aku yang suka kamu, gimana? Aku mau ngejar kamu. Kasih kesempatan, dong. Jangan-jangan suka aku, ya? Jiang Ying, seumur hidupku, aku belum pernah suka siapapun. Kamu yang pertama. Aku bilang aku mau kasih kamu rumah, aku mau nikahin kamu, semuanya serius. Bukan karena hubungan kerja, apalagi bercanda. Guru cuma kasih tahu, jalanku bukan jalan tanpa cinta. Tapi tidak kasih tahu aku jalanku apa. Jangan-jangan jalan terjerat cinta? Xiaoying, lupa kasih tahu. Sebaiknya jauhin pria dulu. Jalanmu adalah jalan kesukaan bersama. Terlambat. Aku sudah dengar. Mulai hari ini, jalan cinta mendalamku. Juga ganti ke jalan kesukaan bersama.